Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam perencanaan pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang program tahunan atau prota dan program semester atau prosem, atau ada yang mengenalnya dengan istilah promes. Yang pertama kita akan membahas tentang program tahunan. Program tahunan ini merupakan rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang merupakan turunan dari KI dan KD yang ditetapkan. Jadi, penetapan alokasi waktu ini dibutuhkan agar seluruh kompetensi dasar itu dapat dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Penentuan alokasi waktu itu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku dan juga keluasan materi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Biasanya prota atau program tahunan ini berisi garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru yang bersangkutan. Jadi prota itu menjadi pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya seperti program semester, kemudian rencana mingguan, rencana harian, silabus, dan juga sistem penilaian pembelajaran. Adapun untuk komponen dari program tahunan itu sendiri biasanya meliputi identitas mengenai satuan pendidikan, kemudian mata pelajaran, tahun pelajaran, ada pula KI, KD, alokasi waktu, dan keterangannya. Jadi prota atau program tahunan berupa rencana penetapan alokasi tadi itu dibuat oleh guru sebelum tahun ajaran baru dimulai. Langkah-langkah untuk penyusunan prota adalah yang pertama mengidentifikasi jumlah KD dan indikator dalam 1 tahun. Kemudian yang kedua mengidentifikasi keluasan dan kedalaman KD dan indikator. Yang ketiga melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk setiap semester. Yang keempat menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar dengan memperhatikan minggu efektif. Selanjutnya adalah program semester, promes atau prosem. Ini adalah program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam 1 semester. Jadi semester itu adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Nah, prosem atau promes itu berisi rumusan-rumusan pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama 1 semester dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia, jumlah kompetensi dasar, dan indikator. Prosem ini akan memudahkan guru dalam mengajarkan materi untuk dikuasai peserta didik selama 1 semester. Adapun komponennya juga terdiri atas identitas, kemudian format isian berupa materi, tema, subtema, alokasi waktu, dan bulan yang terinci per minggu. Jadi sebenarnya turunan dari prota. Nah, kemudian langkah-langkah penyusunan prosem atau promes itu yang pertama adalah menginput KD dan indikator. Jadi di list dulu KD dan indikatornya. Kemudian yang kedua, menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka per minggu untuk tiap mata pelajaran. Yang ketiga adalah mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggu. Yang keempat, memberikan catatan pada kolom keterangan jika diperlukan. Jadi nanti akan saya sampaikan format prota maupun prosem yang kita bahas tadi. Nah, lalu apa sih sebenarnya urgensi atau pentingnya prota sama prosem? Jadi prota dan prosem itu sangat diperlukan dalam memastikan kecukupan waktu dalam menyelesaikan keseluruhan KD dan indikator dalam pembelajaran. Jadi kalau dilihat fakta di lapangan, itu banyak guru yang keteteran menyelesaikan materi yang akan diberikan ke peserta didiknya. Bahkan ada juga misalnya ditemui kasus bahwa guru tidak dapat menyelesaikan materinya. Nah, kalau ini terjadi, ada 2 hal yang perlu dievaluasi. Apa saja evaluasinya? Yang pertama adalah
Kemungkinan keterlambatan materi ini disebabkan kurangnya peserta didik menangkap materi yang disajikan, sehingga guru itu harus mengulang-ulang materi agar kelas yang diampunya dapat tuntas. Konsekuensinya tentu menambah alokasi waktu untuk materi tersebut. Dampaknya itu akan berpengaruh pada SK dan KD yang lain. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bukan bermasalah pada siswa atau peserta didiknya, melainkan tidak ada peta materi dalam hitungan semester dan tahun. Jadi peta materi ini penting untuk mengetahui distribusi materi terhadap alokasi waktu. Peta materi ini maksudnya yaitu Prota dan Prosem yang tadi sudah kita bahas. Nah, kedua program ini disusun untuk menjadi pedoman dan batasan guru menyajikan materi terhadap alokasi waktu. Jadi selama 1 semester pembelajaran itu, apa saja materi yang disampaikan, berapa alokasi total waktunya, dan sebagainya. Kayak semacam kalau misalnya di time schedule gitu. Jadi misalnya kita harus ketemu dalam 1 semester itu berapa kali pertemuan. Lalu dalam berapa kali pertemuan itu kan kita sudah bisa merancang mana-mana minggu efektif dan mana yang tidak. Misalnya ada tanggal merah lah nanti di hari yang sebenarnya kita harus masuk pembelajaran. Nah, itu sudah diantisipasi ketika kita menyusun Prota dan Prosem. Jadi kita tahu berapa alokasi waktu yang tersedia, berapa banyak materi yang harus dikuasai peserta didik. Kita akan nyusun pertemuan pertama di tanggal sekian, itu materi yang mana. Jadi jelas sampai 1 semester kita bisa memastikan ada alokasi waktu yang bisa menyelesaikan seluruh materi yang harus kita sampaikan. Jadi karena urgennya Prota dan Prosem tadi, sebagaimana yang sudah kita bahas, itu kalau misalnya tidak ada Prota dan Prosem atau Promes, itu akan muncul beberapa akibat. Nah, apa saja beberapa akibat yang muncul kalau tidak ada Prosem atau tidak ada Prota tadi? Di antaranya ialah yang pertama misalnya tadi materi tidak tuntas. Kemudian tidak jelas alokasi waktu per SK. Kalau di K13 itu nanti per KI ya, dan KD. Nah, kemudian ulangan tidak terkontrol berdasarkan KI dan KD. Pemetaan KI dan KD itu tidak terstruktur dan sistematik. Serta yang terakhir, yang kelima itu adalah pembagian materi per semester itu tidak jelas. Alhasil pembelajaran itu bahasanya tidak direncanakan dengan baik karena mengalir saja. Nah, harusnya kan itu sudah direncanakan di awal. Oke, demikian untuk Prota dan Prosem, semoga bisa dipahami. Untuk format akan kita sampaikan berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.